warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum terkait injeksi insulin. Pada prinsipnya injeksi insulin itu merupakan injeksi yang diberikan dengan metode subkutan, ya, diinjeksi di area subkutan atau area SC. Jadi mungkin teman-teman semua sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Injeksi insulin ini diberikan pada pasien-pasien dengan kondisi kekurangan insulin atau memang tidak memiliki insulin pada pasien-pasien diabetes, baik itu diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2, insulin dependent diabetes mellitus atau non insulin independent diabetes mellitus. Jadi bisa diberikan pada dua pasien dengan kondisi seperti itu. Kemudian ini diberikan untuk injeksi insulin ini diberikan dengan posisi subkutan. Kita harus mengetahui posisi subkutan itu adalah posisinya adalah di bawah epidermis, dermis, di bawahnya lagi ada namanya lapisan lemak yang dinamakan lapisan subkutan atau lapisan lemak. Jadi disitulah kita memberikan obatnya nanti, insulinnya. Insulin bukan obat, ya, insulinnya kita masukkan di area subkutannya itu. Jadi di lapisan, bukan di lapisan epidermis maupun dermis, tapi di bawahnya lagi, yaitu daerah subkutan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dalam melakukan injeksi insulin, sebenarnya untuk memasukkan insulin ke dalam lapisan subkutan nanti diperlukan biasanya ada spet yang khusus untuk melakukan injeksi insulin. Spet 1 mili khusus insulin, atau bisa menggunakan pen insulin, ya, pen insulin ini bisa digunakan kepada pasien. Nah, pemberian insulin ini karena pen insulin ataupun spet insulin ini jarumnya kecil sekali, pendek sekali, maka diberikannya posisinya adalah 90 derajat. 90 derajat, bukan 45 derajat. Kalau misalnya kita menggunakan spet yang jarumnya 1 cc, yang jarumnya agak panjang, bukan jarum insulin, maka bisa 45 derajat. Tapi kalau ini karena jarumnya sangat kecil sekali, maka kita berikan di 90 derajat. Biar apa? Biar masuknya nggak ke epidermis dan dermis, tapi masuknya ke area subkutan. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pemberian insulin ini lokasi mana saja yang bisa kita berikan injeksi insulin. Yang perlu diperhatikan adalah lokasinya harus setidaknya ada lapisan lemaknya. Nah, mana bagian-bagian yang banyak lemaknya? Di area, tentunya di area perut. Jadi di area sekitar pusar ini bisa dilakukan injeksi insulin, area sekitar pusar. Terus kemudian area luar bagian lengan di sini, di bagian ini area yang banyak lemaknya, bisa daerah subkutan yang bisa kita lakukan injeksi insulin. Kemudian daerah luar paha ini bisa lakukan injeksi insulin. Kemudian bagian gluteal, bagian belakang, bagian bokong bisa kita lakukan juga injeksi insulin ini. Jadi lokasinya itu semua, ya. Jadi bisa dilakukan di daerah perut, bisa dilakukan di daerah lengan bagian luar, paha bagian luar, terus area gluteal itu bisa kita lakukan injeksi insulin karena daerah situ diperkirakan lapisan lemaknya banyak. Terus bagaimana kalau pasien yang kurus? Ada metodenya sendiri. Jadi kalau pasien kurus, maka kita injeksinya harus dengan sedikit subitan untuk mengangkat daerah subkutannya. Jadi mengangkat daerah subkutannya baru kita lakukan injeksi seperti itu. Jadi pada pasien gemuk sebenarnya nggak ada masalah, maka kita harus lebarkan. Jadi sebelum injeksi kita lebarkan, terus kemudian kita injeksi. Nah, itu adalah sebelum kita melakukan injeksi insulin. Apa yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan injeksi insulin? Ada beberapa alat yang harus kita sediakan. Yang pertama tentunya adalah insulin. Jadi biasanya di rumah sakit insulin itu diletakkan di dalam vial. Jadi insulin diletakkan dalam vial. Kalau mau kita menggunakan spet insulin. Ini spet insulin, ya. Kalau kita menggunakan pen insulin, biasanya pen insulin ini sudah terdapat insulin di dalamnya. Sehingga kita tidak membutuhkan vial insulin lagi. Jadi sudah terdapat insulin di dalamnya. Kalau menggunakan pen, biasanya kita membutuhkan ganti jarum.
maka kita ganti jarumnya seperti ini, ada jarum insulin pen. Jadi jarumnya seperti ini. Jadi tadi ya ada insulin pen dengan jarumnya, ada kalau kita menggunakan SPED maka SPED insulin dengan insulinnya. Setelah itu kita tentu membutuhkan swab alkohol untuk mendesinfeksi daerah yang akan kita lakukan injeksi insulin. Kemudian kita kalau misalnya biasanya setelah insulin biasanya tidak perlu untuk ditutup dengan plester, tapi kalau untuk menjaga ada kontak dengan bakteri seperti itu maka kita siapkan plester ya. Kita siapkan plester untuk menutup area yang akan kita lakukan injeksi insulin. Tentunya kita menggunakan, kalau prosedurnya di rumah sakit maka kita gunakan sarung tangan, handscoot. Kita gunakan handscoot. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwasanya tindakan ini setidaknya pasien harus bisa melakukan ini dengan mandiri di rumah, terutama pada pasien-pasien yang IDDM atau insulin dependent diabetes mellitus. Orang yang dependent sangat butuh karena dia tidak menghasilkan insulin tubuhnya atau insulinnya gagal diproduksi misalnya seperti itu, maka dia butuh setiap harinya suntik insulin. Maka kalau seperti itu nggak mungkin perawat harus melakukan dia setiap hari, menginjeksi setiap hari sepanjang hidupnya. Maka perawat harus bisa mengedukasi pasien untuk bisa menginjeksikan ini mandiri di rumah. Biasanya yang dibawakan pasien adalah pen seperti ini, jadi pasien bisa menginjeksi setiap hari di rumahnya sendiri. Insulin ada dua model, ada yang insulinnya jangka waktunya 12 jam, artinya sehari 2 kali injeksi, atau ada yang 24 jam. Misalnya jam 7 injeksi, maka besok jam 7 pagi lagi harus injeksi. Kalau 12 jam, jam 7 injeksi, maka jam 7 malam dia injeksi lagi, 7 pagi injeksi, 7 malam injeksi. Jadi 2 kali setiap harinya. Jadi biasanya yang diberikan ke pasien adalah yang 1 hari diberikan injeksi insulin selama 1 hari. Jadi ini yang kita butuhkan, simple sebenarnya. Kita nanti akan peragakan dengan Phantom bagaimana cara menginjeksinya. Oke, hal yang kita lakukan dalam melakukan injeksi insulin ini, yang pertama adalah kita harus komunikasi kepada pasien dan cek validasi catatan pasien. Cek ini digunakan paling penting dalam tindakan injeksi insulin ini karena kita tidak mau salah injeksi insulin pada pasien yang berbeda. Contoh misalnya, pasien A akan dilakukan injeksi insulin dengan dosis misalnya 12 unit. Terus kemudian pasien B diinjeksi dengan dosis 14 unit. Namanya sama. Jadi kita tidak ingin tertukar, karena kalau tertukar maka ditakutkan akan terjadi pasiennya misalnya hipoglikemia karena kelebihan insulin yang diberikan seperti itu. Jadi kita harus cek benar validasi kebutuhan pasien, kita cek namanya. Setelah kita cek namanya, terus kita benar pasien, benar nomor pasien, kemudian kita datang pasien, kita siapkan obatnya dengan benar obat juga. Saat di pasien, sudah kita ketemu dengan pasien, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kita perkenalkan diri, nama saya adalah perawat Angger. Hari ini kita akan melakukan injeksi insulin. Yang perlu kita tanyakan, kita validasi, Bapak namanya siapa, terus kita cek nomor pasiennya berapa, benar insulin yang akan diberikan, kita cek 12 unit misalnya, 12 unit pada pasien A. Sudah kita siapkan seperti itu Pak. Sebelum tindakan kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya tindakan ini diberikan kelancaran. Setelah berdoa, terus kemudian kita tanyakan kepada pasien, Pak, apakah Bapak bersedia untuk tindakan ini saya lakukan? Bersedia. Setelah bersedia, pasien bersedia, terus kemudian kita tanyakan lagi kepada pasien lokasi injeksi sebelumnya. Pak, kemarin Bapak disuntik insulin di bagian mana? Oh, kemarin di bagian lengan kiri Mas. Maka kita harus rotasi. Jadi tidak boleh di lengan kiri lagi. Seperti itu, kita harus rotasi. Atau di bagian perut misalnya. Di bagian perut Mas. Bagian perut sebelah mana? Misalnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau sebelah kanan maka kita boleh suntikan di bagian sebelah kiri. Jangan menumpuk di area yang sama, karena itu akan menimbulkan trauma dan nanti akan menimbulkan jejas. Akan ada muncul bekas luka berwarna kehitaman seperti itu. Sehingga kita harus merotasi lokasi injeksi. Tadi kan sudah saya jelaskan lokasi mana saja yang bisa diinjeksi. Pada
kasus pasien A ini, pasiennya akan diinjeksi, pasien kemarin diinjeksi di area lengan kanan, maka kita akan sekarang akan menginjeksi daerah lengan kiri pasien A. Kemudian setelah kita siapkan kondisi pasien, terus kemudian kita cek dosis yang akan kita berikan kepada pasien. Berapa dosisnya? Kita cek dosisnya 12 cc, maka saya contohkan dulu yang pertama menggunakan ini ya, insulin, terus kemudian kita cuci tangan, terus kemudian kita menggunakan handscoon. Nanti kita ajarkan ini pasien di rumah, apakah perlu pakai handscoon, apakah perlu pakai misalnya pakai APD, nggak perlu. Jadi kalau di rumah bisa melakukan ini di rumah dan tidak perlu seperti ini, karena seperti ini juga hanya tersedia di rumah sakit mungkin ya, jadi tidak tersedia untuk rumah. Setelah kita cuci tangan, kita pakai handscoon, terus kemudian kita siapkan lokasinya, kita buka lengannya misalnya seperti itu, terus kemudian kita siapkan dosisnya. Kita sekarang mau menggunakan insulin, spet insulin. Jadi spet insulin seperti ini bentuknya, kecil, jarumnya juga kecil. Jadi jarumnya juga pendek dan kecil. Jadi ini kita bisa gunakan kepada pasien. Terus kemudian kita berikan ambil dosis ininya ya. Kita siapkan. Saya nggak punya insulin, jadi ini kita contohkan vialnya, vial insulin. Kita buka, terus kemudian kita ambil insulinnya. Kita swab dulu. Terus kemudian kita ambil insulin yang akan kita berikan kepada pasien. Di sini ada ukuran unitnya, ada 10, 20. Tadi kita akan mengambil 12 ya, 12 unit. Jangan sampai ini keliru. Kalau ini keliru sedikit saja maka akan bisa berdampak besar pada pasien, hipoglikemi atau hiperglikemi. Jadi kita kalau 12 ya 12. Kita keluarkan udaranya juga. Kita keluarkan udaranya, terus kemudian kita siap injeksikan kepada pasien. Kita siapkan, kita letakkan, terus kemudian kita area yang akan diinjeksi kita swab dulu dengan alkohol. Kita swab lengan kirinya dengan alkohol. Jadi kita swabnya sirkuler ya, dari dalam keluar. Kisaran areanya 5 cm diameternya. Jadi kita swab seperti ini. Boleh seperti ini. Kalau kita mau ulangi, kita berikan daerah yang lain. Jangan swab seperti ini ya. Sangat tidak boleh kalau petugas kesehatan seperti itu. Jadi harus kita mengeluarkan bakterinya. Kita akan siap melakukan injeksi kepada pasien dengan insulin ini tadi. Karena kecil, misalnya pasiennya kurus bagaimana? Pasiennya kurus kita bisa lakukan, nah seperti ini. Kita cubit pasiennya. Kita cubit seperti ini. Kalau pasiennya gemuk kita tekan seperti ini. Tekan atau cubit seperti itu. Kemudian kita lakukan injeksi. Nah, pada injeksi ini tidak perlu aspirasi. Jadi untuk guideline terbaru, maka injeksi SC, IC tidak perlu aspirasi. Bahkan IM pun tidak perlu aspirasi. Karena semakin diaspirasi akan menambah trauma pada pasien. Jadi untuk guideline terbaru tidak perlu dilakukan aspirasi. Kita pasiennya kurus, maka kita lakukan injeksi seperti ini. Ya, Pak, tahan, tarik nafas. Oke. Setelah itu kita lakukan injeksi. Kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita pastikan setidaknya tidak langsung kita cabut untuk memastikan bahwasanya semua masuk semua. Sekitar berapa detik, terus kemudian kita cabut. Oke, setelah kita cabut kepada pasien, tentunya untuk pasien seperti ini saat injeksi SC jangan sampai kita urut-urut seperti ini.
Tidak boleh, pasien pun tidak boleh mengurut-urut seperti ini. Ketika diurut-urut seperti ini, maka nanti biasanya akan muncul lokasinya dia berpindah, bukan di SC tapi malah ke epidermis atau ke dermis. Ke dermis naik ke atasnya, ke dermis. Jadi tidak boleh di ini. Terus kalau misalnya butuh kita plester, kita plester. Tapi kalau tidak, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi untuk mencegah adanya infeksi pada pasien, biasanya kita berikan plester bulat kecil itu kita letakkan pada pasien. Oke, kita bisa berikan plester seperti ini kepada pasien. Nah, dengan diplester seperti ini maka bisa pasien bisa terhindar dari adanya infeksi. Ataupun kalau misalnya di rumah tidak perlu diplester seperti ini juga tidak apa-apa. Ini cara yang pertama yang kita lakukan dengan spet insulin. Yang kedua kita akan melakukan dengan cara menggunakan pen insulin ya, dengan insulin pen. Misalnya lokasinya sama seperti tadi ya, lokasinya sama seperti tadi, maka kita siapkan insulin pennya. Nah, di insulin pen ini kita tidak usah lagi mengisinya dengan insulin yang ada di vial. Kita bisa menggunakan insulin ini, sudah ada insulin di dalamnya. Jadi contoh ini lokasinya tadi, terus kemudian kita siapkan insulinnya. Di sini lihat, ini ada insulinnya, sudah terisi insulin, dan di sini sudah ada jarumnya. Biasanya jarum akan diganti. Kalau misalnya jarumnya butuh diganti, maka kita akan ganti jarum yang baru. Kita gantikan dengan jarum yang baru. Ini jarumnya di dalamnya, yang sudah dipakai sebelumnya kita bisa ganti dengan jarum yang baru. Nah, ini kita bisa ganti dengan jarum yang baru. Ini kita bisa ganti dengan jarum yang baru. Jadi bentuknya jarumnya seperti ini, kita bisa gantikan dengan jarum yang baru. Oke, seperti ini, kita ganti dengan jarum yang baru. Terus kemudian yang perlu kita cek adalah tadi sama ya, kita cek dosisnya berapa, terus kemudian pasiennya betul apa tidak. Setelah itu kita cek berapa unit dia dibutuhkan pada pasien. Misalnya dibutuhkan 12 unit, maka kita akan taruh di unit angkanya di 12 unit wali ya. Nah, gini 12 unit, pas 12 unit. Terus kemudian kita injeksi. Ini biasanya dilakukan pasien secara mandiri. Contohnya seperti ini. Jadi dia diinjeksikan seperti ini sendiri. Jadi dia menginjeksi dengan pegang seperti ini, terus kemudian injeksi seperti ini sendiri. Jadi kita buka ininya, jarumnya, terus kemudian kita lakukan injeksi pada pasien. Injeksinya gampangnya seperti ini. Jadi gini, kita tekan pakai jempol seperti ini. Misalnya ini kan tangan pasien ya, ini tangan pasien. Terus kemudian kita injection seperti ini. Tarik nafas Pak. Kita desinfeksi dulu seperti tadi ya. Seperti tadi desinfeksi dulu. Tarik nafas Pak, terus kemudian kita injeksi. Kita tekan. Ini akan jalan terus sampai dia habis. Setelah habis, nah sudah mentok habis, terus kemudian kita tarik. Kita tahan dulu beberapa detik untuk memastikan obatnya masuk semua, terus kemudian kita tarik. Maka obatnya sudah masuk di area subkutan. Ini kita suntikkan dengan 90 derajat. Ya, karena jarumnya sangat kecil sekali. Kalau pasiennya kurus maka bisa kita tutupi dengan cara yang tadi ya. Seperti itu. Ini cara melakukan injeksi dengan pen insulin. Oke. Ini hal yang bisa dilakukan saat kita melakukan injeksi insulin kepada pasien. Setelah itu kita tutup, setelah itu kita akhiri, kita terminasi kepada pasien. Pak, terima kasih, tindakan ini sudah selesai saya lakukan. Bagaimana Pak? Sakit apa tidak tadi? Ya Mas, agak nyeri misalnya itu respon pasien. Kita kaji, Pak nanti 2 jam setelah ini saya kesini lagi untuk mengecek kondisi Bapak. Injeksi ini besok pagi akan saya lakukan lagi di jam yang sama. Misalnya seperti itu kalau di rumah sakit. Kalau kita mau mengajarkan pasien, kita ajarkan metode tadi kepada pasien. Tindakannya sesimpel itu, dan biasanya ini dilakukan perawat secara mandiri di rumah sakit. Yang perlu diperhatikan, dosis ini sangat berpengaruh. Pasien bahkan bisa terjadi komplikasi yang berat gara-gara keliru ini. Contoh misalnya dia hanya butuh 5 unit, 6 unit, terus kita kasih salah pasien 20 unit misalnya, maka pasien bisa terlalu banyak insulin yang masuk ke tubuhnya, maka bisa terjadi hipoglikemi, pasien lemas dan pasien bisa kolaps. Jadi kita harus hati-hati dalam memberikan dosis, dalam mengecek dosis
insulin pada pasien. Oke, setelah tindakan sudah kita lakukan, maka kita sudah terminasi kepada pasien, kita buka sarung tangan, terus kemudian kita cuci tangan. Oke, itu tadi praktikum injeksi insulin yang prinsipnya sama seperti SC ya, sama seperti injeksi subkutan. Semoga kalian bisa menangkap informasi yang saya berikan dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.